Iya, kita sudah sempat memproyeksi bahwa untuk wilayah-wilayah di mana PDIP memiliki ceruk suara terbesar di seluruh Indonesia, ada beberapa yang kemudian kita proyeksi akan terancam berantakan. Kemudian juga di kandang banteng ini juga di pilkada sebelum 2024 mengalami reduksi yang cukup signifikan juga. Disinyalir waktu itu salah satu pasangan yang menantang calon dari PDIP yaitu Mas Ganjar kemudian berhasil yang awalnya diproyeksi tidak akan bisa banyak berbuat, ternyata Sudirman Said berhasil mengumpulkan suara di atas 40%. Ini juga sudah menjadi tanda-tanda bahwa PDIP di kandang terbesar ceruk suaranya sudah mulai berhasil diterobos oleh kekuatan-kekuatan politik yang lain. Kemudian di Pilpres juga terlihat bahwa kandang PDIP ini sudah berhasil diterobos oleh kekuatan-kekuatan yang lain, di mana pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangi kontestasi Pilpres di wilayah Jawa Tengah. Dan akhirnya untuk Pilkada 2024 ini bobol juga ternyata pertahanan PDIP, dua sosok berpengaruh Prabowo Subianto, Joko Widodo turut serta dalam kontestasi pilkada ini, meskipun kemudian Megawati turun gunung untuk memimpin konsolidasi secara langsung dalam konteks pemenangan Andika, ternyata ini semua tidak mampu untuk mengimbangi baiknya modal sosial yang sudah dimiliki oleh Ahmad Lutfi dan Taci Yasin, ditambah dua endorse kekuatan utama tokoh yang sangat berpengaruh di tingkat nasional, yaitu Presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 sudah selesai. Perjalanan Pilkada di seluruh wilayah diyakini berjalan aman, tertib, dan damai. Lantas dalam pertarungan kontestasi Pilkada pada 2024 ini merupakan pertarungan antara Kim Plus dengan PDI Perjuangan. Partai berlogo banteng ini menghadapi koalisi dari Indonesia Maju Plus untuk bertahan di kandangnya. Salah satunya adalah di Jawa Tengah. Lantas bagaimana PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilpres 2024 yang disinyalir berdasarkan hasil quick count ini sudah tumbang di beberapa provinsi. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, bagaimana kabar Bang Ab? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Andi? Alhamdulillah sehat. Bang Sehat? Ahab ini membahas kemarin kalau kita sudah live event di Sinpo TV membahas seputar bagaimana memantau jalannya quick count seperti itu. Kemudian jalannya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di khususnya di beberapa provinsi yang sudah dilakukan oleh Litbang Sinpo seperti itu Bang Ahab. Kalau Bang Ahab melihat bagaimana pelaksanaan Pilkada 2024 secara umum Bang Ahab? Ya, saya cukup bahagia. Ternyata kita sebagai negara demokrasi terbesar di dunia berhasil melaksanakan sebuah rutinitas penting dalam konteks berdemokrasi, yaitu menyelenggarakan pilkada serentak di 545 kabupaten kota dan provinsi yang dalam pelaksanaannya kita semua telah lihat bersama berjalan dengan mulus, lancar, dan tanpa ada kendala yang berarti. Ini tentunya membuat kita telah lulus ujian dalam pengalaman pertama kali menyelenggarakan pemilu yang betul-betul menjadi the biggest one day election in the world. Jadi pemilu yang memiliki tingkat instrumen yang terlibat sangat besar dan itu sukses kita lakukan dalam hanya waktu 1 hari. Kita melihat memang beberapa negara di dunia, salah satunya India yang menjadi di antara negara-negara demokrasi terbesar yang ada di dunia juga memiliki proses pemilu yang sebetulnya melibatkan banyak pemilih, penyelenggara, dan instrumen-instrumen terkait yang melingkupi di dalamnya. Akan tetapi tidak kemudian seperti di Indonesia yang itu diselenggarakan dalam waktu 1 hari. Kalau di India memang ada beberapa tahapan yang dibagi dengan zonasi, untuk tanggal sekian zonasi ini,
tanggal berikutnya zonasi ini, dan tanggal berikutnya zonasi yang lain lagi. Di Indonesia, kita melakukan ini semua hanya dalam waktu 1 hari, dan ternyata eksperimen politik yang kita lakukan berjalan dengan baik, tanpa kendala berarti, dan juga tidak berekses terhadap gaduh politik di tingkat grassroots. Tentu ini membuat kita sangat bahagia. Eksperimen politik pertama kali yang dilakukan oleh Indonesia cukup berhasil dengan ide menyerentakkan suksesi kepemimpinan politik di tingkat lokal, baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi, Mas Andi. Memprediksi nih, beberapa provinsi seperti itu ada yang bertarungan antara Kimples dengan PDI Perjuangan seperti itu. Nah, kalau melihat berangkat dari episode sebelumnya Bang Ab terkait dengan bagaimana kandang banteng retak di Pilkada 2024, ini kalau melihat hasil quick count kemarin bagaimana Bang Ab? Iya, kita sudah sempat memproyeksi bahwa untuk wilayah-wilayah di mana PDIP memiliki ceruk suara terbesar di seluruh Indonesia, ada beberapa yang kemudian kita proyeksi akan terancam berantakan. Dan kemudian kalau kita merujuk penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada 2024 kemarin yang sudah kita lihat bersama dan sempat kita bahas di live juga di Studio Sinpo TV, kita melihat untuk wilayah-wilayah yang pernah kita bahas di segmen terkait terancamnya kandang banteng ini berantakan, ternyata sesuai dengan proyeksi yang telah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, Mas Andi. Saya mengambil contoh misalnya, provinsi-provinsi yang ada di Jawa. Ada 6 provinsi, 5 diantaranya menyelenggarakan pilkada, satu karena memang memiliki kekhususan, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, tidak menyelenggarakan pilkada. Nah, dari 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang semuanya menyelenggarakan pilkada, calon-calon yang diusung oleh PDIP yang sudah kita proyeksikan akan terancam berantakan ternyata terrealisasi. Sebut saja misalnya yang kemarin menjadi titik fokus pembicaraan kita adalah Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah merupakan ceruk terbesar dari kantong suara PDIP secara nasional. Di Jawa Tengah, di pemilu 2019, PDIP berhasil mengumpulkan 19 kursi dari belasan dapil yang ada di sana. Kemudian di 2000, maksud saya untuk di 2019 berhasil mengumpulkan 26 kursi di seluruh dapil yang ada di Jawa Tengah. Akan tetapi kemudian di pemilu 2024, suara PDIP sudah mengalami reduksi. Bahkan hampir setengah juta suara PDIP hilang di Jawa Tengah, yang berimplikasi kemudian berkurangnya jumlah kursi di parlemen. Dari 26 kursi yang diperoleh PDIP di 2019, ternyata di pemilu 2024 terkoreksi 7 kursi. Hilang 7 kursi suara dari PDIP di wilayah yang memang menjadi benteng terkuat pengumpulan suara dari partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri ini. Kemudian juga di kandang banteng ini juga di pilkada sebelum 2024 mengalami reduksi yang cukup signifikan juga. Disinyalir waktu itu salah satu pasangan yang menantang calon dari PDIP yaitu Mas Ganjar kemudian berhasil yang awalnya diproyeksi tidak akan bisa banyak berbuat, ternyata Sudirman Said berhasil mengumpulkan suara di atas 40%. Ini juga sudah menjadi tanda-tanda bahwa PDIP di kandang terbesar ceruk suaranya sudah mulai berhasil diterobos oleh kekuatan-kekuatan politik yang lain. Kemudian di Pilpres juga terlihat bahwa kandang PDIP ini sudah berhasil diterobos oleh kekuatan-kekuatan yang lain, di mana pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangi kontestasi Pilpres di wilayah Jawa Tengah. Dan akhirnya untuk Pilkada 2024 ini, bobol juga ternyata pertahanan PDIP di kalau merujuk hasil dari quick count yang telah dilakukan oleh Litbang Simpo kemarin, pasangan yang didukung oleh PDIP yaitu Andika Perkasa ditengarai kuat potensinya untuk kalah melawan pasangan yang didukung oleh Kim Plus yaitu
Ahmad Lutfi dan Taci Yasin. Nah, kalau kita melihat kondisi-kondisi seperti ini, maka memang proyeksi kita yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu tidak berlebihan. Apa yang sudah kita baca gejalanya, apa yang sudah kita lihat data-data faktualnya, ternyata memang itulah yang menjadi realitas ketika Pilkada 27 November kemarin digelar. Dan apa namanya, jika lagi-lagi merujuk pada quick count, meskipun ini belum hasil akhir dari Pilkada yang nanti kita harus menunggu penetapan KPU, namun untuk wilayah Jawa Tengah memang PDIP saat ini bisa dibobol oleh kekuatan-kekuatan politik yang lain, Mas Andi. Bang Ab, ini kalau mencermati pertarungan antara Kim Plus dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Tengah, ini melihat kan nampaknya pertarungannya bukan hanya terkait dengan Kim Plus dan PDI Perjuangan, tapi juga pertarungan antara Jokowi dan Megawati ini saling mempengaruhi antar satu sama lain. Bahkan beberapa waktu lalu yang kita ketahui adalah Megawati sendiri sebagai ketua umum terjun langsung ke sana turun gunung dengan maksud kalau dari kata Bambang Pacul adalah untuk menguatkan batin para kader PDI Perjuangan. Lantas kalau melihat dari hasil quick count kemarin Bang Ab di Pilkada Jawa Tengah ini kan perbandingannya cukup jauh ya, rata-rata 50 ke atas, kemudian kalau Andika Perkasa dan bersama dengan pasangannya ini 40-an seperti itu. Ini sebenarnya faktor pengaruh dari Megawati ataupun dari Jokowi atau bahkan Presiden Prabowo Subianto yang sempat turun juga ke sana seperti itu. Ini ada faktor tokoh-tokoh yang turun untuk mempengaruhi mungkin swing voters atau suara-suara yang belum menentukan pilihan, Bang Ab? Ya, sebetulnya influencer kemudian endorse dari tokoh-tokoh berpengaruh itu adalah variabel kedua. Setelah sebetulnya variabel pertama modal sosial kandidat yang dimiliki oleh calon tersebut sudah memadai. Kita tahu bahwa Ahmad Lutfi sebelum mendapatkan endorse secara personal, Ahmad Lutfi adalah sosok yang memang sudah cukup memiliki modal sosial secara kualitatif di Jawa Tengah. Beliau adalah Kapolda Jawa Tengah, kemudian juga sejak mengawali karir di Solo, yang sebetulnya secara modal sosial eh, Ahmad Lutfi ini telah memiliki pengetahuan secara kualitatif yang sangat memadai terkait Jawa Tengah. Dengan modal sosial yang cukup baik ini, ditambah lagi kemudian ada kekuatan-kekuatan endorse dari tokoh politik yang sangat berpengaruh. Tidak hanya satu, dua sekaligus, di mana mantan Presiden Joko Widodo kita tahu cukup cukup aktif untuk melakukan safari kampanye bersama Ahmad Lutfi, ditambah lagi endorse secara terbuka dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memang beberapa bulan yang lalu sudah memenangi kontestasi melawan pasangan Ganjar dan Anies Rashid Baswedan. Tentu dua sosok yang melakukan endorse guna melengkapi modal sosial yang sudah sangat baik dimiliki oleh Ahmad Lutfi dan Taci Yasin, menambah tebal potensi kekuatan yang dimiliki oleh pasangan ini. Tentu kemudian dengan kondisi yang ada ini dilawan oleh calon PDIP yang sebetulnya secara kualitatif belum begitu memadai untuk pemahaman dalam konteks Jawa Tengah, yaitu Pak Andika Perkasa. Pak Andika Perkasa memang menjadi sosok penting dan pernah menduduki posisi puncak di Tentara Nasional Indonesia, akan tetapi secara geopolitik, secara demografis, secara pengalaman daya jelajah untuk wilayah Jawa Tengah tidak sekental dan semumpuni Ahmad Lutfi. Nah, setelah modal sosial dan endorse ini, memang Andika Perkasa mendapatkan suntikan tambahan dari Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP yang langsung memimpin konsolidasi pemenangan di wilayah Jawa Tengah, karena memang ini basis yang dengan sekuat tenaga saya melihat akan coba dipertahankan oleh PDIP. Akan tetapi memang saya mendengar di internal PDIP sendiri menengarai bahwa turunnya Megawati, jika itu dilakukan secara vulgar, bukan untuk menambal
ceruk elektoral, akan tetapi malah ini mereduksi. Tentu dengan kontestasi yang sangat dekat dengan Pilpres, dua sosok berpengaruh, Prabowo Subianto, Joko Widodo, turut serta dalam kontestasi pilkada ini, meskipun kemudian Megawati turun gunung untuk memimpin konsolidasi secara langsung dalam konteks pemenangan Andika, ternyata ini semua tidak mampu untuk mengimbangi baiknya modal sosial yang sudah dimiliki oleh Ahmad Lutfi dan Taci Yasin, ditambah dua endorse kekuatan utama tokoh yang sangat berpengaruh di tingkat nasional, yaitu Presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan juga mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tiga variabel ini saya melihat menjadi poin penting yang kemudian meneguhkan kemenangan pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yasin berhadapan dengan Andika Perkasa, Mas Andi. Melihat dari kontestasi pilkada serentak kemarin, ini berdasarkan hasil quick count, kalau diartikan mulai goyah atau sudah goyah, Bang Ab? Ya, sebelum menjawab itu, saya akan coba mengurai dulu kira-kira seperti apa sih kekuatan PDIP ini di kantong-kantong ceruk suara di beberapa provinsi. Saya sempat mencoba melihat data terkait dengan di wilayah-wilayah mana PDIP ini mendapatkan kantong ceruk suara terbesar dalam Pileg 2024 kemarin dan 2019. Saya mengidentifikasi sebetulnya ada 8 wilayah yang menjadi ceruk terbesar dari pengumpulan suara PDIP di tiap-tiap provinsi. Nomor satu, suara PDIP terkuat memang Jawa Tengah, dan sempat tadi di segmen pertama sudah kita diskusikan bagaimana kondisinya. Kemudian di Jawa Timur, ini adalah penyumbang rutin dari suara PDIP yang sekitar 16% untuk pengumpulan suaranya. Di Jawa Barat menjadi ceruk ketiga terbesar penyumbang suara ke PDIP, kemudian Jakarta, Sumatera Utara, Bali, Banten, dan Lampung. Nah, inilah 8 urutan provinsi dengan pengumpulan suara terbesar yang dimiliki PDIP. Dan uniknya, setelah saya telah lebih jauh, PDIP dalam Pileg 2024 kemarin mengalami reduksi kursi sampai 18, yang awalnya bisa mengumpulkan kursi yang relatif 128 kalau nggak salah, itu tinggal sekitar 110 di pemilu 2019. Artinya PDIP dari pemilu legislatif 2019 ke 2024 kehilangan 18 kursi parlemen DPR RI. Dan ternyata Mas Andi, setelah saya telaah, 18 kursi yang hilang PDIP berasal dari 8 wilayah yang saya sebut tadi. Nah, untuk menjadi rujukan, dari kantong-kantong PDIP 8 wilayah ini, coba kita lihat kontestasi secara nasional dalam Pilkada Serentak 2024. Kita mulai dari Jawa Tengah. Jawa Tengah yang menghadap-hadapkan dua calon, di mana calon Partai Gerindra bersama Kim Plus, yaitu Ahmad Lutfi dan Taci Yasin. Ahmad Lutfi kita tidak boleh singkirkan bahwa beliau adalah kader Partai Gerindra, berhasil mengalahkan calon yang diusung oleh PDIP, yaitu Andika Perkasa. Kita bergeser ke wilayah Jawa Timur. Di quick count kemarin yang telah kita lakukan, pasangan yang didukung dan direkomendasikan oleh Partai Gerindra, Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, ditengarai dan berpotensi sangat besar karena hasil quick count hasilnya juga sangat tebal, mengalahkan pasangan Bu Risma yang didukung oleh PDI Perjuangan. Kita bergeser lagi ke Jawa Barat. Di Jawa Barat, Deddy Mulyadi yang merupakan kader Partai Gerindra secara mutlak dan meyakinkan, kalau kita merujuk pada hasil quick count yang telah dilaksanakan kemarin, berhasil mengalahkan pasangan JJ Ronald yang didukung oleh PDIP. Kemudian kita bergeser ke Sumatera Utara, Bobi Nasution yang kemudian berhadapan langsung dengan calon yang didukung oleh PDIP, Edi Rahmayadi, juga secara mutlak dan meyakinkan bisa mengalahkan pasangan yang diusung PDIP. Kemudian kita geser ke Banten, dan ini yang paling mencengangkan. Pasangan yang didukung oleh Partai Gerindra bersama koalisi,
Andra Soni yang merupakan ketua DPD Partai Gerindra di daerah Banten berhasil secara mengejutkan mengalahkan pasangan yang memang secara survei yang telah dipublikasikan sangat jauh meninggalkan Andra Soni, yaitu Airin Rahmi Diani. Tentu ini juga menjadi variabel terpenting untuk melihat bagaimana meskipun Airin Rahmi Diani ini bukan PDIP, akan tetapi wakilnya Ade Sumardi itu merupakan kader yang ditempelkan oleh PDIP untuk mendampingi Airin Rahmi Diani. Kemudian kita bergeser ke Lampung, di mana di Lampung ini juga cukup fenomenal, calon dari Partai Gerindra bersama koalisi yang juga merupakan ketua DPD Partai Gerindra, Rahmat Mirzani Jausal, itu berhasil mengalahkan incumbent yang didukung oleh PDIP, yaitu Pak Arinal. Ini tentu kalau merujuk dari 8 wilayah ini, belum saya menyisakan 2 yang masih belum saya sebut, yaitu DKI Jakarta dan juga Bali. Untuk DKI Jakarta, memang calon yang diusung oleh PDIP berhasil memenangi kontestasi secara quick count. Akan tetapi masih ada eksepsionalnya, masih ada pengecualiannya. Mas Pram dan Dul itu memang secara quick count ditengarai, sudah disimpulkan bisa mengungguli pasangan yang didukung oleh Kim Plus, yaitu Ridwan Kamil. Akan tetapi karena adanya aturan di mana untuk wilayah Jakarta agar kontestasi bisa selesai, maka pasangan calon harus mendapatkan suara 50% plus 1 suara. Bukan 50% plus 1%, tapi 50% plus 1 suara. Jadi kalau itu kemudian sudah ada yang mendapatkan itu, baru kemudian secara definitif akan ditetapkan menjadi pemenang. Akan tetapi untuk DKI Jakarta, quick count kemarin menunjukkan ada yang sudah mendeklar perolehan suara Pramdul itu 50% lebih sedikit, tapi juga beberapa lembaga survei, indikator politik, dan Litbang-Sinpo masih menempatkan bahwa pasangan Pramdul belum juga mendapatkan posisi 50% plus 1 suara. Tentu ini kita masih menunggu hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Satu-satunya wilayah yang sudah sangat meyakinkan calon PDIP bisa memenangi kontestasi Pilkada serentak 2024 versi quick count adalah Bali, di mana juga pasangan yang didukung oleh Partai Gerindra sudah cukup berbesar hati memberikan selamat kepada Pak Koster sebagai incumbent, bahwa De Gajah mengakui bahwa dirinya mungkin sudah akan mengalami kekalahan untuk Pilkada Bali. Jadi dari 8 wilayah yang saya sebut tadi, yang merupakan basis utama pengumpulan suara terbesar PDIP di setiap kali pemilu, 6 diantaranya calon-calon yang didukung PDIP kalah. Untuk 2 diantaranya DKI Jakarta masih menimbulkan pertanyaan apakah nanti betul-betul ditetapkan. Hanya 1 wilayah Bali yang mungkin secara definitif PDIP, pasangan yang diusung PDIP ini bisa memenangi kontestasi. Nah, kalau kita simpulkan dari 8 wilayah yang ada ini, memang ketika kemudian beberapa waktu yang lalu kita proyeksi suara-suara PDIP di kantong-kantong ini calonnya akan terancam berantakan, itu yang terjadi, Mas Andi. Dan khusus untuk di Pulau Jawa, kecuali Jakarta, semua calon yang diusung PDIP mengalami keruntuhan, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini keruntuhan dari PDI Perjuangan, ini sebenarnya ada faktor dari perselisihan antara Jokowi dengan Megawati gak sih Bang Ab? Kemudian juga kalau kita bisa mengkaitkan apakah PDIP ini sebenarnya tidak akan terlalu hancur jika memang sebelum pelantikan Presiden beberapa waktu lalu Megawati akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, ini tidak sehancur ini Bang Ab. Pendapatnya bagaimana kalau misalkan itu dikaitkan? Iya. Ini mungkin juga pertanyaan yang menarik untuk bisa kita analisis, Mas Andi, ya. Ya. Bahwa kita tahu di awal-awal ketika Pak Prabowo telah terpilih untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, kemudian di awal-awal juga Pak Prabowo sangat ingin berharap untuk bisa bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarno
Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi akses-akses yang seperti ini seolah-olah mendapatkan beberapa hambatan. Saya tidak tahu faktor internal di PDIP yang terjadi seperti apa, tapi kemudian saya berasumsi bahwa PDIP memang dalam tanda kutip kalau tidak boleh menggunakan kata pongah, masih cukup pede untuk kemudian tetap bisa menjadi bagian kekuatan politik yang dihargai meskipun kemudian tidak akan berkoalisi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan kemudian kondisi ini kalau kita kaitkan dengan Pilkada serentak 2024, hasilnya cukup mengejutkan. Kolaborasi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto bersama mantan Presiden Joko Widodo yang memang sejak Pilpres sudah berafiliasi untuk bisa memenangi kontestasi, ternyata masih berbuntut positif terhadap calon-calon yang didukung di Pilkada serentak 2024. Fakta-fakta menunjukkan banyak analisis yang mengemukakan bahwa saat menghadapi Pilkada serentak 2024 kemarin, banyak kalangan menyaksikan bahwa pengaruh Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto sudah mulai meluntur dalam konteks Pilkada 2024. Akan tetapi kalau kita melihat fakta kemarin, setidak-tidaknya merujuk dari hasil quick count yang sudah dilakukan Litbang-Sinpo dan lembaga-lembaga yang lain, ternyata situasinya cukup mengejutkan. Pak Jokowi yang ditengarai telah kemudian akan memudar pengaruh politiknya di wilayah-wilayah yang nanti bisa terekam dalam pilkada tidak terrealisasi. Di Sumatera Utara, di mana menantu Pak Jokowi yang maju dalam kontestasi tetap bisa memenangi secara mutlak merujuk hasil quick count untuk mengalahkan pasangan yang didukung oleh PDIP. Dan seandainya waktu itu Bu Megawati berkenan memberikan waktu Pak Prabowo yang sudah sangat-sangat berhasrat untuk bisa bertemu beliau, mungkin situasi dalam kontestasi Pilkada 2024 ini tidak seterpuruk ini kondisi PDIP. Karena secara keseluruhan, sebetulnya terpuruknya PDIP ini adalah berkah utama Partai Gerindra yang memang menjadi rising star mulai dari Pileg, Pilpres, sampai Pilkada yang sekarang baru sehari yang lalu berlangsung, Mas Andi. Kita lihat di antara calon-calon yang tadi saya sebut di 8 wilayah yang menjadi kantong suara terbesar PDIP, sebetulnya mayoritas yang sangat diuntungkan adalah calon-calon yang berasal dari Partai Gerindra. Ahmad Lutfi, kader Partai Gerindra. Andra Soni, yang di Banten, kader Partai Gerindra. Deddy Mulyadi di Jawa Barat, kader Partai Gerindra. Bu Khofifa dicalonkan dan direkomendasikan oleh Partai Gerindra yang kemudian secara personal Bu Khofifa juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo Subianto. Kemudian di beberapa wilayah kecuali DKI Jakarta. Nah, untuk DKI Jakarta ini memang ada eksepsional karena ada beberapa dinamika yang muncul secara tiba-tiba yang itu memang endorse dari dua tokoh ini. Saya lihat memang sayup-sayup gitu, Mas Andi. Saya melihat misalnya Pak Jokowi untuk memberikan ruang endorse kepada Ridwan Kamil dilakukan, akan tetapi tidak kemudian sevulgar dilakukan di wilayah yang lain. Demikian pula yang dilakukan oleh Pak Prabowo di DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta ini sebetulnya kader yang maju itu dua kader yang berbeda dari Partai Gerindra. Ridwan Kamil kita tahu adalah kader Partai Golkar dan Suswono adalah kader Partai Keadilan PKS. Sejahtera. Dan untuk wilayah yang secara setengah-setengah ini, dua tokoh utama yang sekarang memiliki pengaruh cukup luar biasa di Indonesia, yang endorse-nya tidak dilakukan secara full seperti wilayah-wilayah provinsi lain di Jawa, akhirnya kemudian sedikit mengalami reduksi untuk kekalahan di Pilkada serentak 2024. Akan tetapi di wilayah yang lain, di provinsi yang telah saya sebut tadi, Lampung misalnya, juga dimenangkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra yaitu Pak Rahmat Mirzani Jausal, Bang Mirza di sana juga bisa memenangi kontestasi di
Lampung. Nah, kalau kita lihat terpuruknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pilkada serentak 2024 ini ternyata berbanding terbalik dengan yang diperoleh oleh Partai Gerindra. Partai Gerindra memang di Pileg kemarin secara urutan berada di nomor 3. Akan tetapi yang harus kita catat, Partai Gerindra sejak berdiri sampai dengan pemilu legislatif 2024 kemarin terus mengalami pertumbuhan suara. Meskipun di 2004 kemarin berada di urutan nomor 3, tapi secara akumulasi suara Gerindra mengalami pertumbuhan. Pun dengan jumlah kursi yang diperoleh di parlemen juga mengalami pertumbuhan. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan Mas Andi, mungkin kalau kita berandai-andai Pak Prabowo diberikan waktu untuk bisa bertemu dengan Bu Megawati, mungkin situasinya agak cukup berbeda dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini untuk posisi PDIP yang saya mengangankan di beberapa wilayah akan berkoalisi dengan Partai Gerindra sehingga kondisi dan situasinya tidak akan separah keterpurukan yang dialami seperti hasil Pilkada serentak 2024 Baik, ini, Mas Andi. ini kan Partai Gerindra adalah salah satu atau satu-satunya motor yang menjadi dominan di Pilkada serentak 2024 ini. Kalau melihat faktor apa yang membuat Gerindra bisa mendominasi, Bang Ab? Ya, secara permukaan mungkin sorotan utama akan terus mengaju kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Karena beliaulah Partai Gerindra bisa menjadi lokomotif utama dalam proses koalisi Kim yang juga ada plusnya untuk kemudian melakukan konsolidasi baik di tingkat pusat, penyusunan kabinet, koalisi-koalisi parpol-parpol yang ada di parlemen, kemudian juga merembet kepada konsolidasi yang dilakukan di Pilkada serentak 2024. Namun sebetulnya Mas Andi, selain sosok Prabowo Subianto, ada satu sosok lagi yang mungkin tidak banyak mendapatkan sorotan bahwa ada yang menjadi dirigen utama terkait pencalonan sosok-sosok yang akan maju di Pilkada. Ises terkait dengan konsolidasi parpol-parpol yang akan mendukung pasangan-pasangan calon ini, yaitu namanya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Memang di media, Bang Dasko tidak terlalu banyak mengumbar dalam tanda kutip keterangan-keterangan tentang pilkada. Namun di belakang itu semua, roda gerak dirijen dari kontestasi pilkada serentak 2024 di Partai Gerindra, salah satu yang sangat berperan utama adalah Sufmi Dasko Ahmad. Termasuk misalnya saya mengambil contoh paling sederhana, di wilayah yang secara elektoral kemudian sudah dikursuskan di media sosial, di media online, di media massa, bahwa pasangan ini agak cukup mustahil bisa memenangi kontestasi, yaitu Banten, ketua DPD-nya, Andra Soni, akan diproyeksikan agak cukup sulit, bahkan mendekati kata mustahil mengalahkan calon dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan, Airin Rahmidiani dan Adi Sumardi. Akan tetapi tangan tersembunyi dari Sufmi Dasko Ahmad yang kita tahu bahwa beliau merupakan anggota DPR RI dari wilayah ini dengan operasi senyap, bekerja yang tidak perlu untuk mengumbar apa-apa strategi yang akan dilakukan, tiba-tiba Quickcon kemarin membuat publik Indonesia terhenyak. Dan ini dilakukan tidak hanya di wilayah Banten, di wilayah-wilayah yang saya sebut tadi, dirigen utamanya selain Prabowo Subianto yang telah memberikan endorse cukup luar biasa di depan panggung, namun di balik layar ada sosok utama yang menjadi dirigen penting dalam mengeksekusi semua ini untuk bisa memenangi kontestasi, namanya Sufmi Dasko Ahmad. Dan memang sosok ini tidak terlalu banyak mengumbar segala sesuatu di media massa, lebih banyak bekerja di belakang layar dan sangat suka bekerja dalam posisi senyap. Saya melihat sosok inilah yang menjadi variabel penting terkait dengan berkibarnya Partai Gerindra untuk bisa memenangi kontestasi di Pilkada serentak 2024 di tengah terpuruknya posisi PDI Perjuangan. Kita pernah
lihat bagaimana pentingnya sosok ini meskipun tanpa harus mengumbar di media massa ketika Prabowo Subianto meminta secara langsung Sufmi Dasko Ahmad dalam mengumumkan kabinet merah putih di mana di sebelah kanan Pak Prabowo ada Gibran Rakabuming Raka, di sebelah kirinya adalah Sufmi Dasko Ahmad. Memang kalau saya melihat kinerja yang menjadi apa namanya eksekutor teknik dan taktis di belakang layar, di depan panggung ada Prabowo Subianto, di belakangnya ada Sufmi Dasko Ahmad. Saya lihat dua sosok ini yang sangat berperan penting dalam rangka berkibarnya Partai Gerindra dalam konteks Pilkada serentak 2024, Mas Andi. Ya Bang Ahab, ini kalau melihat dari kontestasi di Pilkada Banten dengan ada campur tangannya dalam tanda kutip Sufmi Dasko Ahmad di sana. Ini kalau orang-orang yang seperti Bang Dasko ini diperbanyak Bang Ahab, kayaknya lembaga survei tiap Pilkada kaget-kaget Bang Ahab. Karena kan kalau di Banten kita lihat Airin tinggi seperti itu, ternyata fun fact-nya ketika quick count ternyata Andra Soni yang tinggi seperti itu. Ini butuh pengalaman politik yang harus lebih lama seperti itu Bang Ahab. Tapi kalau melihat dari sosok Sufmi Dasko Ahmad ini dalam karir politiknya seperti itu, kalau Bang Ahab sendiri menilai seperti apa Bang? Ya, secara personal saya kerap kali terlibat diskusi sama beliau begitu. Dan setelah saya amati apa namanya perjalanan politik yang dilakukan oleh Sufmi Dasko Ahmad, ia adalah sosok politisi yang di antara banyak politisi yang menggunakan pendekatan paling rasional, sangat mengedepankan kalkulasi saintifik, dan Oke. kemudian baru mencoba memfollow up dari hasil-hasil analisis objektif itu untuk diterjemahkan dalam ranah bagaimana dalam berpolitik praktis. Ini yang kemudian saya melihat kenapa sosok seperti Sufmi Dasko Ahmad ini lebih banyak berhasil di sektor-sektor kontestasi kepemiluan secara langsung. Selain itu, basis jejaring yang dimiliki oleh beliau juga dipupuk dan dirawat sudah tidak dalam waktu yang pendek, Mas Andi. Ketika membangun jejaring, berkenalan dengan satu personal dengan personal yang lain, Bang Dasko terus mencoba untuk merawat itu sampai titik di mana beliau sudah tidak mampu untuk merawatnya. Akan tetapi untuk komunikasi, untuk apa namanya diskusi dan kemudian untuk menelaah, mengkaji situasi-situasi politik yang sedang terjadi, pendekatan rasional beliau selalu utamakan. Dan juga ada satu apa namanya variabel lagi ketika kemudian apa namanya analisis itu sudah dibeber di atas meja, beliau bisa memilih orang-orang yang tepat untuk mengeksekusi semua ide dan wacana yang sedang beliau pikirkan. Inilah saya yang kemudian apa namanya menilai sosoknya tidak begitu mengherankan apabila sampai detik ini pengaruhnya memiliki apa namanya peran yang sangat strategis di Partai Gerindra. Yang kedua, Sufmi Dasko Ahmad ini juga merupakan politisi yang tidak begitu ambisius, Mas Andi. Di mana kita lihat dengan posisi strategis ketika berhasil mengantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua juga banyak kalangan menengarai untuk bisa masuk ke apa namanya berkomunikasi dengan Prabowo Subianto harus melalui pintu gerbang yang namanya Sufmi Dasko Ahmad. Akan tetapi sampai detik ini posisi jabatan politik yang diemban oleh beliau masih sama dengan posisi 5 tahun yang lalu, yakni Wakil Ketua DPR. Mungkin kalau seandainya sosok-sosok yang lain sudah memiliki posisi sekuat dan seberpengaruh seperti sekarang, posisi-posisi strategis pasti akan dirangkup dengan segera. Namun ambisi-ambisi seperti ini bisa kemudian dikalkulasi dan ditelah secara baik oleh Sufmi Dasko Ahmad sehingga meskipun pengaruhnya begitu kuat, posisinya sangat strategis di sisi Pak Prabowo, akan tetapi untuk jabatan-jabatan politik beliau tidak terlalu ambisius. Padahal saya sangat meyakini jika kemudian Sufmi Dasko Ahmad meminta posisi dimanapun, tentu dengan rela hati Pak Prabowo, saya sangat yakin akan berkenan untuk memberikannya. Akan tetapi sempat sekali diskusi dengan saya, Bang, akan berposisi di mana?
saya tahu diri, saya akan tetap berada di DPR dan menduduki posisi yang sama wakil ketua DPR. Tentu variabel-variabel inilah yang membuat Sufmi Dasko Ahmad cukup kuat dan yang paling penting dari variabel Sufmi Dasko Ahmad kenapa sangat kuat, daya jelajah intelektualnya di atas rata-rata Mas Andi. Beliau ini adalah politisi yang relatif sangat cerdas dan sangat taktis dalam mengambil keputusan dan berani mengambil risiko. Nah, variabel-variabel inilah kemudian kalau Sufmi Dasko Ahmad berposisi strategis seperti sekarang, saya sangat bisa memahami Mas Andi. Baik Bang Ab, nampaknya kalau kita melihat bukan hanya ketua umum partai saja yang menjadi tim belakang layar, tapi juga ada beberapa sosok, salah satunya adalah Sufmi Dasko Ahmad. Ini yang membuat Partai Gerindra ini cukup mendominasi secara nasional di Pilkada serentak 2024. Tapi Bang Ab, yang menjadi sorotan adalah berkibarnya Partai Gerindra di Pilkada serentak 2024 dalam tanda kutip membuat PDI Perjuangan tantrum Bang Ab. Ini mencermatinya bagaimana? Karena beberapa waktu lalu yang kita sempat lihat ramai di sosial media, bahkan sekarang viewsnya sudah jutaan, adalah podcast dari Bang Akbar bersama dengan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Kalau Bang Aap mungkin sudah menonton seperti itu ya, tidak mungkin tidak menonton karena sudah jutaan viewsnya. Melihatnya dulu deh Bang Aap, awalan seperti apa? Iya, terpuruknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 ini kemudian direspon agak cukup berbeda dari sosok-sosok kunci yang berada di PDI Perjuangan. Kita tahu ketika kemudian hasil quick count sudah banyak dipublikasikan oleh beberapa media massa yang mengutip beberapa lembaga survei dan juga litbang-litbang media massa, memang seperti yang sudah kita diskusikan, PDIP mengalami banyak keruntuhan di basis-basis wilayah kuat yang selama ini banyak yang menengarai agak cukup sulit dirobohkan. Dan ternyata itu terjadi. Kemudian melihat situasi ini, Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP kemudian mencoba untuk merespon dengan menyalahkan pihak lain. Respon dari Pak Hasto ini saya kemudian mengingat ada sebuah istilah yang di dalam dunia psikologi sebagai apa namanya blame behavior, Mas Andi. Di dalam dunia psikologi, ketika ada situasi-situasi negatif yang mengarah kepada kelompok atau individu, kemudian situasi negatif ini karena keangkuhan, karena ego yang cukup tinggi, karena kemudian untuk sikap defensif yang berlebihan, akan mencoba mengalihkan kesalahan atau melimpahkan dalih kesalahan ini kepada pihak-pihak lain. Dan itu cukup saya lihat ada di Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana dalam merespon hasil Pilkada Serentak 2024 ini, Pak Hasto lebih banyak mengalihkan apa namanya biang keladi ini dengan istilah parcok atau partai coklat. Partai coklat ini disebut oleh Pak Hasto sebagai biang kerok kenapa kemudian PDIP runtuh, bukan karena variabel-variabel internal yang sebetulnya sedang melingkupi PDIP sendiri. Ini agak berbeda penyikapannya jika saya perbandingkan dengan sosok kunci yang ada di PDIP juga, yaitu Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Mas Bambang Pacul atau Mas Bambang Wuryanto gitu. Kalau Mas Bambang ketika melihat situasi runtuhnya pertahanan PDIP dalam Pilkada Serentak 2024 ini masih berkomentar kita sedang tidak baik-baik saja, kemudian saya untuk sementara no comment. Mas Bambang Pacul tidak kemudian menyalahkan pihak lain, tidak kemudian mencari alibi karena ini adalah variabel-variabel eksternal, akan tetapi mencoba untuk lebih reflektif terhadap apa yang terjadi di PDIP sendiri sehingga tidak bisa memenangi kontestasi. Persis yang seperti dilakukan oleh Mas Bambang Pacul ketika menelaah dan menyikapi kekalahan dalam dalam Pilpres di 2024 kemarin, di mana memang Mas Bambang Pacul mengakui secara pasukan komandannya bagus di Partai Gerindra yang merujuk nama Sufmi Dasko Ahmad. Mas Bambang Pacul juga sangat mengakui bahwa kita tidak mampu dengan mengimbangi komandan-komandan strategis yang memang mumpuni dan memiliki daya jelajah lebih dibandingkan dengan dirinya. Saya yakin kalau seandainya sikap yang dikeluarkan oleh
PDIP reflektif seperti Mas Bambang Pacul akan ada upaya untuk tidak selalu menyalahkan pihak lain yang dalam psikologi sering kita sebut dengan istilah blame behavior. Ada istilah lain sebetulnya untuk bisa menjelaskan tentang reaksi yang dikeluarkan oleh Mas Hasto Kristianto ini sebagai gaslight gitu. Apa itu sikap yang mencoba untuk memanipulasi emosi, kemudian membebankan segala sesuatu yang negatif kepada pihak lain sehingga seolah-olah apa yang terjadi secara negatif terhadap dirinya dan kelompoknya bukan disebabkan oleh perilaku yang berasal dari internal, melainkan selalu dibebankan kepada pihak lain. Tentu hal-hal semacam ini, menurut hemat saya, agak sangat tidak produktif untuk pendidikan politik. Saya lebih sangat apresiasi dengan sikap-sikap yang dikeluarkan oleh Mas Bambang Pacul, di mana ketika mengalami kekalahan secara kontestasi dalam kepemiluan, mengakui bahwa dirinya banyak kekurangan, dengan cara kalau kita mengutip bahasa Mas Pacul, kita kalah komando, kita kalah logistik, kita kalah dalam perencanaan dan pengelolaan di tingkat grassroots. Saya yakin yang seperti ini akan memberikan pendidikan politik yang baik, seperti yang dilakukan oleh The Gajah di wilayah Bali, di Ya. mana meskipun rekapitulasi KPU belum selesai, The Gajah sudah memberikan selamat dan mengakui kekalahan dirinya di Bali untuk kontestasi di Pilkada 2024 ini melawan paslon yang diusung oleh PDIP. Saya berharap sikap-sikap negarawan seperti Mas Bambang, kemudian The Gajah ini lebih banyak diungkapkan ke publik sehingga arahnya tidak kemudian membelah masyarakat yang kemudian memberikan karakter selalu menyalahkan pihak lain ketika ada situasi negatif yang sedang melingkupi dirinya. Saya berharap respon-respon PDIP nanti lebih elegan, seperti yang sudah dikeluarkan oleh Mas Bambang Pacul. Ini semuanya dalam rangka kekuatan politik PDIP untuk bisa konsolidasi kembali menghadapi pemilu 2029. Karena dalam 5-4 tahun ke depan tidak ada pemilu lagi, hanya akan kita selenggarakan pemilu langsung lagi di 2029. Tentu ini yang bisa kita harapkan dari respon-respon dan menanggapi reaksi yang dikeluarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Mas Andi. Bang Ab, sedikit saja ini sebagai pertanyaan penutup. Kalau melihat tadi ada perbedaan antara statement antara Bambang Pacul dengan juga Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto seperti itu. Apakah dari perbedaan statement ini bisa disinyalir ada dualisme kah di PD Perjuangan? Karena diketahui sebelumnya beberapa waktu yang lampau ini sempat ada Dewan Kolonel, kemudian ada kubu lainnya seperti itu yang dari fraksi DPR. PD Perjuangan, kemudian ada yang dari kubu DPP seperti itu. Kemudian juga kalau melihat dari statement dari Hasto Kristianto, ini banyak sekali menyebut kalau Jokowi kriminalisasi terhadap Anies Baswedan di Pilkada atau di beberapa waktu lalu ini adalah perintah dari Jokowi. Kemudian soal Formula E, ini adalah perintah langsung dari Jokowi. Bahkan yang terakhir adalah Hasto mengungkapkan katanya dia sedang dikeker oleh KPK dan suratnya tinggal ditandatangani saja untuk menetapkan sebagai tersangka. Ini kalau melihat statement-statement Hasto kemudian juga dari statement Mas Bambang Pacul, ini ada perbedaan. Bang Ab, kalau bisa berasumsi, ini sebenarnya ada apa di PD Perjuangan, Bang? Untuk ada ada istilah di kalangan internal PDIP ini orang yang melihat dari luar itu untuk penguasa di DPP, Dewan Pimpinan Pusat PDIP, itu terrepresentasi dari putra Bu Megawati yaitu Mas Prananda, di mana kemudian di dalamnya ada Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Di luar itu ada faksi yang kemudian lebih banyak berada di posisi jabatan publik, misalnya di DPR dan parlemen, di mana di sana untuk PDIP Tra Soekarno diwakili oleh Mbak Puan Maharani. Nah, dua faksi ini memang kerap kali memunculkan penyikapan berbeda terhadap situasi-situasi politik yang sedang berlangsung. Mas Bambang Pacul ini adalah merupakan representasi dari Mbak Puan dan Mas Hasto Kristianto adalah representasi dari Mas Prananda. Tapi secara personal memang Mas Bambang Pacul dalam melakukan penyikapan situasi-situasi politik yang sedang melingkupi PDIP lebih kesatria,
lebih negarawan, sangat berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Mas Hasto. Kalau meminjam istilah Mas Andi tadi, suka tantrum dalam menghadapi situasi-situasi politik yang sedang berlangsung. Misalnya, kemarin ketika di podcast Mas Akbar Faisal, Mas Hasto menuding secara tegas dan terang benderang bahwa KPK yang kemarin sempat menyinggung tentang upaya adanya dugaan korupsi terhadap Anies Baswedan di Formula E itu betul-betul diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi. Dan kemudian juga Mas Hasto yang kemudian dalam menghadapi Pilkada 2024 mengeluarkan pernyataan jika ada kader PDIP mengalami korupsi atau terkangkap korupsi, maka itu semua dilakukan oleh Baik. atas perintah dari Joko Widodo. Hal-hal seperti ini kan seperti upaya tantrum, tidak kemudian melakukan refleksi diri bahwa sebetulnya kita tidak pernah korupsi, kita tidak pernah melakukan penyelewengan terhadap aturan, sehingga kalau misalnya ditangkap itu merupakan konsekuensi karena memang perilaku kita buruk begitu. Oke. Ini agak cukup berbeda dengan yang dilakukan oleh Mas Bambang Pacul. Nah, dari kedua sektor ini kita bisa cukup membaca, dan saya sangat berharap ke depan sikap-sikap seperti yang ada di Mas Bambang Pacul ini banyak ditularkan kepada politisi-politisi yang lain. Seperti yang dilakukan oleh The Gajah Hmm. di Pilkada Bali, di mana meskipun KPU belum menetapkan secara resmi hasil pilkada, akan tetapi The Gajah melihat kondisi situasi quick count yang memang sepertinya tidak akan mampu lagi untuk mengejar, The Gajah, calon dari Partai Gerindra, akhirnya telah memberikan selamat atas kemenangan incumbent Wayan Koster yang didukung oleh PDI Perjuangan di Baik. Pilkada Bali. Saya berharap sikap kesatria menerima kekalahan jika memang itu terjadi, ini banyak ditularkan di para politisi-politisi kita. Bukan sikap blame behavior atau gaslight atau jiwa ketidaksatria, kalau meminjam lagi-lagi istilah Mas Andi, tidak berperilaku tantrum, agar kedewasaan berpolitik kita menjadi semakin tumbuh, di mana kita sudah sukses melakukan eksperimen politik yang cukup luar biasa, yaitu pilkada serentak yang digelar dalam hanya waktu 1 hari, kemudian diimbangi dengan perilaku dan sikap-sikap politik kenegarawanan dari para politisi. Tentu ini menjadi harapan kita bersama agar satu level lagi tingkat berdemokrasi kita bisa tumbuh lebih baik, Mas Andi.